Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, eh, S1, S2, dan S3. Betulkah? Ada S2-nya di sini juga dan S3? Bisa buka mikrofonnya kalau misalnya ada. Ada Ada. Pak. Oke, terima kasih. Selamat datang di Literasi Informasi Mahasiswa Baru Universitas Indonesia tahun 2023. Salam sehat selalu ya. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung menjadi warga Sifa UI. Ini tentu satu pencapaian buat teman-teman dari S1, S2, S3 yang telah masuk ke UI. Semoga perkuliahan ke depan berjalan lancar dan selama kuliah di UI, teman-teman mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga untuk sukses di masa depan. Amin. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tata tertib kegiatan hari ini. Pertama itu mohon mematikan mikrofon selama acara, kecuali ketika sesi tanya jawab. Lalu kegiatan ini direkam dan akan diunggah di akun YouTube Perpustakaan UI. Peserta tidak diperkenankan merekam. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di chat room atau raise hand ketika sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya eh, pada hari ini akan ada dua narasumber yang akan memaparkan materi, yaitu saya sendiri adalah Muammar Ilyas yang akan memandu acara dimulai sampai akhir dan ada Mbak Dita Garnita. Lalu di akhir acara akan ada sesi kuis yang saya bertanya, Anda menjawab. Di situ ada 3 souvenir untuk 3 peserta yang nanti bisa menjawab. Jadi teman-teman simak terus ya sampai selesai. Oke, selanjutnya kita sebelum acara kita dimulai, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Kepala Perpustakaan UI, Bu Mariah Esos M. Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau sisi maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran,
Mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Universitas Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-book, dan riset tools kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini bertujuan dengan maksud untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran, e-resources UI dan open access, kemudian jenis koleksi, jenis-jenis layanan, fasilitas, serta kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Tentunya materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya pembelajaran secara efektif dan efisien, kemudian mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas dan dosen yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber, dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan semuanya sehingga kegiatan sisi maba hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar sisi maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2023-2024 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria atas sambutannya. Baik, sepertinya Mas Muammar terlempar ya. Mas Amar, apakah sudah join kembali? Belum ada. Belum ada. Oke, sebentar saya admit dulu. Udah nih, iya. Ya, baik. Mas Amar, untuk sambutan Bu Maria sudah selesai. Silakan dilanjutkan. Sekarang kita masuk ke materi pertama tentang perpustakaan meliputi koleksi, layanan, dan fasilitas. Izin untuk share screen ya. Pak Ahmad, saya tidak bisa share screen nih Pak. Gak bisa. Iya, belum dijadiin co-host. Ntar saya cek dulu.
Sudah Mas Ahmad. Udah, Eh, sebentar, Pak. Oke, sudah. Apakah kelihatan? kelihatan. Kelihatan ya. Saya izin untuk membesarkan. Oh, oke. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya informasi koleksi perpustakaan untuk menunjang kegiatan akademik dan penelitian untuk sisi maba tahun 2023. Nah, sebelumnya jika teman-teman belum pernah ke perpustakaan UI, itu eh, posisi perpustakaan UI itu ada di eh, belakang Masjid UI, mengapit beberapa fakultas dari FA, psikologi, FISIP, dan ada di belakangnya itu ada PAU, rektorat, dan dekat dengan Danau Kenanga atau Balerung. Nah, sebelum saya masuk, salam kenal. Saya adalah staf administrasi umum fasilitas di Divisi Keuangan. Saya juga bertugas di layanan penelusuran literatur. Kantor saya, meja saya di lantai 3. Saya itu dari S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan. Emailnya di penelusuran.lib@gmail.com. Saya akan menjelaskan terkait koleksi, layanan, dan fasilitas yang ada di Perpustakaan Universitas Indonesia. Pertama adalah koleksi yang ada di Perpustakaan Universitas Indonesia Ini itu kamu nampilin ini apa? Itu background. Ini mau kemana? Ke waiting room apa? Waiting room apa? Pokoknya yang bisa dibaca Semuanya. apa tuh? di koleksi perpustakaan itu ada yang digital dan ada yang tercetak dan ada juga yang dua-duanya tercetak dan digital. Nah, di perpustakaan terdiri dari 3.963.930 judul buku, lalu ada 4.087.000 kopi buku. Nah, cara untuk mengaksesnya ada di link lib.ui.ac.id. Di situ di layar utamanya di sebelah kanan itu ada jenis koleksi, itu adalah jenis koleksi yang ada di Perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, di bawahnya itu ada form. Nah, jika teman-teman ingin aktivasi anggota, di situ silakan untuk aktivasi anggota. Sebelumnya nanti saya jelaskan lagi. Nah, di sini adalah jenis koleksi yang ada di Perpustakaan UI, terdiri dari beberapa koleksi, ada artikel jurnal, buku klasik, buku MPKTB, buku referen, dan sebagainya. Lalu di Perpustakaan UI juga melanggan online database, terdiri dari multidisiplin, ada sains teknologi, sosial humaniora, kesehatan, dan juga ada research tool, terdiri dari Scopus, Turnitin, EZproxy, dan ProQuest. Nah, saya akan menjelaskan juga ada layanan apa saja sih layanan yang ada di Perpustakaan Universitas Indonesia. Pertama, kita Perpustakaan UI membuka layanan dari hari Senin sampai Jumat, itu dari jam 8 sampai jam 6 sore. Lalu hari Sabtunya itu jam 9 sampai jam 4 sore. Minggu dan hari besar kita tutup. Ketentuan untuk masuk ke perpustakaan melalui pintu utama, lalu teman-teman scan QR dan mengisi daftar kehadiran, tunjukkan KTM ke petugas keamanan yang ada di depan pintu masuk perpustakaan. Nah, kita juga di perpustakaan ada aktivasi keanggotaan. Teman-teman untuk ngisinya di bit.ly/akta_UILIB. Jika teman-teman sudah mengisi aktivasi keanggotaan ini, lalu username dan password akun keanggotaan perpustakaan akan dikirimkan melalui email.
Nah, apa sih fungsi aktivasi keanggotaan itu? Fungsinya adalah meminjam buku satu, lalu yang kedua mengunduh koleksi digital, kategorinya membership dan e-book yang ada di lib.ui.ac.id. Lalu mengetahui status masa berlaku keanggotaan. Yang terakhir adalah mengetahui data pinjaman dan tanggal kembalinya. Nah, di perpustakaan juga ada layanan peminjaman buku. Jadi teman-teman bisa meminjam buku itu maksimal 10 eksemplar. Koleksi yang dapat dipinjam, yang pertama itu di lantai 2, koleksi buku. Yang kedua itu koleksi khusus lantai 4. Jadi ada masa pinjamannya untuk buku ini 28 hari. Lalu jika teman-teman ingin mengembalikan buku, ada layanan pengembalian buku itu di lantai 1. Nanti kalau misalnya jika teman-teman itu denda saat mengembalikan buku, kan masa pinjam buku itu 28 hari. Lalu teman-teman itu telat untuk mengembalikan buku, ada telat 2 hari atau 4 hari, itu dikenakan denda seharinya itu 2.000 per buku per hari. Nah, jika teman-teman menghilangkan buku atau merusak buku yang teman-teman pinjam, teman-teman harus mengganti buku sesuai ketentuan. Di perpustakaan UI juga kita ada layanan rujukan. Apa sih fungsi layanan rujukan itu? Adalah layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring, tatap muka, dan daring melalui email atau WhatsApp dan live chat. Teman-teman bisa juga email ke refdesk.lib@ui.ac.id, bisa juga ke WhatsApp ke layanan perpustakaan di 0821 1389 3177 atau ada chat chat perpustakaan di lib.ui.ac.id. Nah, di perpustakaan UI juga ada penelusuran literatur. Ini fungsinya untuk membantu mendapatkan literatur, artikel, e-book untuk mendukung akademik. Jika teman-teman membutuhkan layanan ini, bisa ketik tautan di s.id underscore garis miring layanan literatur underscore lib.ui. Perhatikan juga huruf kapitalnya ya teman-teman. Layanan L-nya gede, L-nya gede, UI-nya kapital. Bisa juga email ke penelusuran.lib@gmail.com. Kita juga ada pemeriksaan kemiripan dokumen, itu adanya di lantai 3. Fungsinya untuk membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin untuk mencegah plagiat. Teman-teman bisa ketik tautannya di bit.ly garis miring uji kemiripan. Kita juga ada pelatihan literasi informasi. Silakan teman-teman ketik di s.id garis miring pelatihan IL, itu membantu meningkatkan keterampilan sivitas akademika dalam mengakses dan mengolah sumber informasi. Di perpustakaan juga ada layanan aplikasi penelitian. Kita menyediakan research aplikasi NVivo dan EndNote. Silakan teman-teman itu mengisi di link s.id underscore layanan NVivo. Nah, di perpustakaan ini adalah tautan link perpustakaan UI di lib.ui.ac.id. Jika teman-teman kurang paham, kita juga ada Instagram perpustakaannya di @ui_library untuk mengetahui online service-nya. Di situ ada ditunjukkan di sini ada online service. Jadi semua yang layanan perpustakaan itu ada di IG perpustakaan. Nah, di sini di formnya ini, kalau misalnya tadi teman-teman, aduh saya lupa nih link apa saja sih tadi, silakan teman-teman masuk ke lib.ui.ac.id, nanti klik form, nanti di situ semuanya ada layanan apa saja yang tadi saya jelaskan. Nah, di perpustakaan juga ada fasilitas
apa saja sih yang ada di perpustakaan. Terdiri dari taman melingkar, ada learning common, ada study room, ruang eh, belajar, ada ruang diskusi, ada ruang diskusi tertutup, dan yang paling utama adalah ini adalah pintu masuk perpustakaan. Nah, kita juga ada layanan ruang komputer. Itu tersedia akses WiFi dan komputer aktif itu 168 komputer untuk memanfaatkan online database dan kegiatan akademik. Jam operasional ruang komputer ini dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam, sedangkan hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Itu adanya di lantai 1. Kita untuk meminjam ruang diskusi tertutup ini, silakan teman-teman registrasi di s.id / ruang diskusi UI. Fasilitas apa aja sih yang ada di ruang diskusi? Itu ada TV, papan tulis, meja, kursi, diskusi. Ketentuannya sebagai berikut, peserta diskusi merupakan siswa UI aktif, kapasitas ruang 14 orang, itu ada di diskusi 2A dan 3A, dan 5 orang hanya diskusi 2B dan 3B. Maksimal penggunaan ruangan 3 jam, tidak membawa makanan ke dalam ruangan diskusi, menjaga kebersihan ruangan diskusi. Nah, di perpustakaan UI juga ada ruangan kubikus. Ini khusus untuk mahasiswa S3. Syarat dan ketentuannya bisa dibaca untuk teman-teman yang mahasiswa S3, mengisi form di s.id / ruang kubikus UI. Jadi satu ruang kubikus ini digunakan oleh satu orang. Masa pinjam ruang selama 1 bulan, mahasiswa yang tidak mendapatkan ruangan akan masuk ke dalam daftar tunggu. Nah, di perpustakaan UI bukan hanya lib.ui.ac.id juga, kita juga ada beberapa media sosial, ada Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Silakan teman-teman untuk memfollow jika ingin mengetahui informasi yang terupdate terkait perpustakaan UI. Oke, dari saya cukup sekian untuk terkait materi layanan. Selanjutnya akan Mbak Dita akan menjelaskan terkait strategi penelusuran. Silakan Mbak Dita, waktunya. Baik, terima kasih Mas Amar atas penjelasannya tentang layanan dan fasilitas perpustakaan UI. Baik, suara saya sudah terdengar jelas ya. Jelas. Oke, kalau sudah, saya izin share screen untuk materinya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat datang di Universitas Indonesia. Sebelumnya kami atas nama Perpustakaan UI mengucapkan selamat dulu nih sudah diterima sebagai mahasiswa UI. Semoga dalam kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar dan bisa lulus tepat waktu. Amin. Nah, hari ini kita akan sharing tentang sumber daya informasi atau koleksi perpustakaan UI yang bisa diakses baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
Nah, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Dita, dan saya adalah staf perpustakaan UI di bagian administrasi umum dan fasilitas. Saat ini saya bertugas di lantai 3. Jadi di perpustakaan UI itu ada ruang koleksi UIANA yang berisi skripsi, tesis, dan disertasi karya mahasiswa UI. Dan saya ada di ruang skripsi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin perlu bantuan untuk mencari literatur, bisa ketemu saya di Perpus UI atau bisa juga email ke email yang ada di situs perpustakaan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, agenda kita hari ini, pertama-tama sebelum mengakses koleksi, saya sarankan Bapak Ibu mungkin bisa aktivasi keanggotaan dulu. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengakses koleksi perpustakaan, baik yang ada di situs lib.ui.ac.id, baik yang tercetak maupun elektronik, atau kita juga ada koleksi online database. Nanti kita akan pelajari ya apa aja sih jenis-jenis koleksinya. Kemudian kita juga ada literatur yang sifatnya open access. Itu ada yang diterbitkan oleh UI maupun yang diterbitkan oleh publisher lain. Nanti kita cek juga cara mengaksesnya. Untuk link presentasi hari ini bisa di-download di bit.ly/smfebui23. Terus ada juga modul OBM yang teman-teman bisa download juga kalau misalnya diperlukan. Oke, teman-teman, kita sekarang akan aktivasi anggota dulu ya. Jadi, teman-teman dan Bapak Ibu, kita sudah terdaftar ya sebenarnya sebagai anggota perpustakaan dan data kita kan sebagai mahasiswa UI udah ada ya di database UI, tapi kita tetap harus mengaktifasinya kalau mau memanfaatkan koleksi perpustakaan. Bagaimana cara aktivasinya? Tadi sudah dijelaskan juga ya sama Mas Muammar. Eh, Teman-teman bisa klik bit.ly/akta-UI atau bisa juga scan QR code yang ada di layar. Nah, nanti setelah mengisi formulir aktivasi keanggotaan, username dan passwordnya akan dikirimkan melalui email. Tuh. Nah, nanti teman-teman juga bisa klik link yang ada di chat. Gitu. Oke. Nah, bagaimana fungsi yang bisa didapatkan teman-teman atau manfaat yang bisa didapatkan setelah aktivasi keanggotaan. Nah, di sini teman-teman bisa meminjam buku. Jadi, perpustakaan UI itu memiliki lebih dari 200.000 judul buku teks yang teman-teman bisa pinjam di lantai 2 perpustakaan atau di ruang koleksi sirkulasi gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan kartu mahasiswa untuk peminjaman buku, itu bisa dilakukan di ruang koleksi sirkulasi maksimal 10 buku untuk masa peminjamannya. Kemudian masa peminjamannya itu adalah 28 hari atau 4 minggu, dan itu tidak bisa diperpanjang. Tapi tadi ada yang nanya ya, gimana kalau misalnya belum dapat KTM? Itu tidak masalah, teman-teman tetap bisa aktivasi keanggotaan, dan teman-teman juga tinggal menunjukkan halaman depan Siak NG kepada petugas di layanan sirkulasi, atau bisa juga disebutkan NPM-nya. Ya, jadi kalau belum dapat KTM itu nggak masalah, tetap bisa memanfaatkan perpustakaan ya. Nah, kemudian setelah aktivasi keanggotaan, teman-teman juga tetap bisa mengunduh atau mendownload koleksi digital perpustakaan. Jadi di situs perpustakaan yang alamatnya di lib.ui.ac.id, kita punya koleksi-koleksi tercetak seperti yang tadi saya sebutkan ya, skripsi, tesis, disertasi dalam bentuk digital. Kemudian ada juga e-book, ada juga koleksi naskah yang sudah digitalisasi, dan koleksi digital lainnya itu teman-teman bisa download di lib.ui.ac.id. Untuk koleksi digital ini ada dua kategori, ada yang kategori open access dan ada yang membership. Nah, untuk koleksi-koleksi membership ini, untuk mendownloadnya teman-teman harus aktivasi keanggotaan terlebih dahulu. Nah, terus ada juga mengetahui status masa berlaku keanggotaan dan mengetahui data pinjaman. Jadi nanti setelah teman-teman
login sebagai anggota di situs perpustakaan, ada beberapa menu yang bisa diakses, antara lain mengetahui data pinjaman dan mengetahui status masa berlaku keanggotaan. Oke, nah sekarang kita coba mungkin kita praktekin ya apa aja sih yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari keanggotaan perpustakaan. Oke. Sini kita buka dulu lib.ui.ac.id. Teman-teman di halaman depan lib.ui.ac.id ini ada menu untuk login. Nanti apabila teman-teman sudah aktivasi keanggotaan, maka teman-teman bisa login di sini menggunakan username dan password yang sudah diberikan melalui email. Oke, saya login dulu ya. Nah, setelah kita login, nanti di sini ada menu-menu yang bisa kita akses. Misalnya di sini ada menu anggota. Di sini kita bisa mengusulkan pengadaan buku. Terus udah itu bisa melihat informasi akun. Di sini masa keanggotaan kita akan berakhir pada tanggal berapa sehingga kita bisa tahu masa keanggotaannya. Terus nanti kalau teman-teman sedang pinjam buku, di sini akan muncul daftar koleksi yang dipinjam, sehingga teman-teman bisa tahu kapan tanggal kembalinya dan supaya tidak terlambat dalam mengembalikannya. Gitu. Oke, jadi itu tadi untuk aktivasi keanggotaan ya. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Oke, setelah aktivasi keanggotaan, sekarang kita akan membahas tentang koleksi perpustakaan UI. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Muammar, untuk koleksi perpustakaan UI ini kita punya lebih dari 3 juta judul koleksi, tapi sebagian besar koleksinya itu tersedia dalam bentuk digital, sehingga teman-teman bisa mengaksesnya dari mana aja, baik dari dalam kampus UI maupun dari luar kampus UI. Nah, di sini sebelum kita lanjut, di sini kita ada koleksi buku teks, buku referensi, naskah, jurnal, multimedia, UIANA, dan lain-lain. Untuk koleksi yang bisa teman-teman pinjam, itu adalah koleksi buku teks. Kalau untuk koleksi buku referensi, kemudian jurnal tercetak, kemudian koleksi UIANA yang tercetak, itu hanya bisa dibaca di tempat saja. Untuk koleksi yang lainnya yang berwarna merah ini koleksi elektronik, sehingga teman-teman bisa mendownloadnya atau membacanya di situs perpustakaan UI maupun di remote access. Kalau untuk koleksi multimedia ini terdiri dari koleksi CD, DVD, kemudian juga koleksi lainnya. Yang mana di sini bisa teman-teman akses di ruang multimedia di lantai 2. Oke, nah kita langsung aja melihat cara mengaksesnya. Jadi untuk mengakses koleksi, teman-teman bisa buka situs lib.ui.ac.id atau bisa juga melalui remote access di remote-lib.ui.ac.id. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, bisa melihat informasi di media sosial kami di Instagram UI_library. Oke. Oke, nah di sini kita akan mencoba akses koleksi di lib.ui.ac.id. Jadi nanti teman-teman ketika membuka situs lib.ui.ac.id, nanti di sebelah kanan ini ada jenis-jenis koleksinya. Nanti bisa di browsing aja, misalnya kalau misalnya teman-teman mau cari referensi dalam bentuk tesis, itu bisa langsung diklik aja tulisan UI tesis Wonderboom kan? atau tesis open. Wonderboom kan? Tolong Wonderboom. ya. Iya, Wonderboom. Ya bisanya udah masuk Wonderboom. Ya udah pakai itu aja. Oke, maaf. Untuk jenis koleksinya ada di sebelah kanan, tapi teman-teman juga bisa melakukan pencarian di menu pencarian yang ada di text box di bagian tengah.
Nah, ini adalah tampilan depan situs web.ui.ac.id. Jadi nanti di bagian atas ini ada menu bahasa ya. Nah, teman-teman, apakah lebih suka pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa dicari aja atau bisa diklik aja untuk opsi ini. Nanti akan bisa merubah tampilan bahasanya. Kemudian ini yang tadi sudah saya tunjukkan ya untuk login. Di sini melalui menu yang ada di kanan atas. Kemudian yang nomor 3 ini adalah menu untuk pencarian. Nanti kita akan praktekkan ya pencariannya baik yang simple maupun advance. Kemudian yang di sebelah kanan ada collection type di mana teman-teman bisa browsing koleksi berdasarkan jenis koleksinya. Dan kalau misalnya teman-teman mengalami kebingungan, nanti bisa klik menu chat atau tanya pustakawan yang ada di sebelah kanan bawah. Oke, nah di sini ada pencarian koleksi tercetak, kemudian kita akan langsung praktekkan aja ya. Oke. Ya, baik teman-teman, sekarang kita akan membuka situs lib.ui.ac.id untuk pencarian koleksi tercetak. Seperti yang tadi sudah dibahas, untuk koleksi tercetak itu terdiri dari buku teks, buku referensi, jurnal tercetak, kemudian koleksi UIANA yang tercetak. Di sini untuk pencarian kita akan menggunakan menu pencarian yang ada di bagian tengah layar. Sebelum menggunakan pencarian spesifik, kita akan mencari pencarian sederhana dulu. Di sini mungkin kita bisa mencari kata kuncinya ya. Misalnya misalnya kita ingin mencari tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Mudah-mudahan betul ya tulisannya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita klik cari. Nah, untuk pencarian ini teman-teman bisa menggunakan kata kunci pencarian menggunakan judul koleksi kalau misalnya udah tahu judul bukunya, atau bisa juga berdasarkan penulis atau pengarangnya. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci entrepreneurship. Karena di sini kita mau cari koleksi tercetak, kita akan cari koleksi buku teks ya. Kita bisa browsing dulu hasil pencariannya. Nanti kalau misalnya ada yang cocok, misalnya saya ingin membaca buku ini, Entrepreneurship for Engineers, kita bisa klik aja judulnya. Nah, setelah mengklik judulnya, kita akan mendapatkan halaman yang kita sebut dengan metadata koleksi. Di sini ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Yang pertama, di sini ada lokasi koleksi. Di sini lokasinya adalah di Perpustakaan UI lantai 2. Jadi, teman-teman kalau mau baca bukunya, silakan ke Perpus UI lantai 2, yaitu di ruang koleksi buku teks atau ruang sirkulasi lantai 2. Nah, kemudian kita juga bisa catat nomor panggilnya. Di sini ada 620.00684 UCHE. Jadi, koleksi perpustakaan UI itu disusun berdasarkan subjek atau disiplin ilmu. Jadi, misalnya kalau untuk ilmu sosial itu ada di kelas 300, kemudian untuk misalnya filsafat ada di kelas 100 dan lain sebagainya. Jadi koleksi perpus UI disusun berdasarkan Dewey Decimal Classification. Tapi teman-teman nggak perlu menghafalkan klasifikasi tersebut karena teman-teman bisa langsung mencari di katalog atau di situs perpustakaan UI, kemudian mencatat call number-nya dan nanti pencarian di rak-nya ini berdasarkan call number ini. Jadi nanti begitu teman-teman masuk ke ruang koleksi, buku-buku yang ada di depan itu yang nomor kelas 000, 100, 200, 300. Kalau yang selain itu nanti ada di rak yang ada di dalam ruangan. Nanti kalau bingung bisa tanya sama petugasnya aja. Atau tanya sama pustakawan yang ada di ruang koleksi. Itu. Nah, kemudian tadi kita sudah mencatat
informasi lokasi ya. Kemudian ada juga nomor panggilnya udah kita catat. Terus kita juga harus memperhatikan ketersediaannya gitu. Kalau koleksi ini tulisannya tersedia, berarti dia koleksinya ada di ruang koleksi dan teman-teman hari ini juga saat ini juga bisa langsung pinjam dan langsung membacanya. Tapi kalau misalnya koleksinya sedang dipinjam, nanti di sini akan tertulis tanggal kembali gitu. Jadi kalau teman-teman mau baca, mungkin bisa tunggu sampai buku tersebut dikembalikan atau mungkin bisa mencari buku-buku yang mungkin sesuai dengan subjek ini. Jadi di sebelah kanan ini ada rekomendasi buku-buku yang sesuai dengan pencarian teman-teman sebagai alternatif kalau misalnya bukunya tidak tersedia. Jadi bisa langsung diklik aja kalau ada yang sesuai. Oke, kita kembali lagi ke hasil pencariannya ya. Tadi kan kita udah lihat yang buku teks. Nah, sekarang di sini ada juga artikel jurnal ya tentang kewirausahaan. Nah, di sini teman-teman untuk artikel jurnal ini kita bisa catat juga nomor panggilnya, kemudian dicatat lokasinya di lantai 4 dan ketersediaannya tersedia. Jadi teman-teman kalau mau baca artikel jurnal ini, jurnal tercetak ya, bisa ke lantai 4 perpustakaan UI. Oke, itu tadi untuk koleksi pencarian koleksi tercetak ya. Nah, selain pencarian koleksi tercetak, kita juga bisa mencari koleksi-koleksi yang ada file digitalnya. Nah, di sini untuk koleksi-koleksi perpustakaan UI, sebagian besar sudah ada file digitalnya, atau lebih dari 90% terdiri dari koleksi digital. Nah, koleksi perpustakaan UI yang memiliki koleksi digital ini adalah disertasi, kemudian ada juga laporan penelitian, makalah, kemudian skripsi, tesis, tugas akhir. Untuk koleksi naskah juga tersedia koleksi digitalnya, kemudian koleksi e-books. Nah, teman-teman kalau misalnya mau mencari koleksi tersebut, bisa langsung diklik aja judul koleksinya. Misalnya kalau mencari e-books, bisa langsung diklik e-books. Nanti di sini kita bisa melihat ada 9.167 e-books yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Nah, kita di sini bisa, kalau misalnya mau browsing judul-judulnya, misalnya mau belum ada inspirasi, mau cari judul apa, bisa dilihat aja judul-judulnya dan nanti bisa langsung dibaca di sini. Atau kalau misalnya udah ada gambaran, mau cari buku tentang apa, bisa dicari di sini juga. Misalnya kita tentang apa ya, little, misalnya kita cari. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada hasil pencariannya, kita bisa browsing dulu judul-judulnya. Kemudian kalau ada yang sesuai dengan keinginan kita bisa langsung klik judulnya. Kemudian untuk e-book di sini akan tersedia informasi file digitalnya. Apabila sudah muncul, kita bisa langsung klik unduh untuk membaca koleksi ini. Gitu. Nanti di sini akan tampil keseluruhan e-booknya yang bisa teman-teman baca dan download. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya membuka e-book ini di handphone atau di tablet dan teman-teman misalnya udah nggak ada space lagi untuk storage-nya, teman-teman bisa klik yang judul koleksi ini. Jadi di sini teman-teman bisa baca online tanpa menyimpan e-book ini di device teman-teman. Gitu. Nah, itu tadi untuk e-book. Sekarang kita akan coba cari untuk koleksi skripsi, tesis, dan disertasi ya. Karena biasanya kalau misalnya kita sedang menyusun tugas akhir, mungkin kita juga ingin mencari referensi dalam bentuk tugas akhir lainnya, atau mungkin mencari inspirasi dari judul-judul yang sudah ada sebelumnya, atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk koleksi skripsi, tesis, dan disertasi ini teman-teman bisa mencari
berdasarkan jenis koleksinya di sini, bisa diklik seperti yang tadi kita mencari e-book, atau kita juga bisa menggunakan pencarian spesifik. Nah, di sini di pencarian spesifik ini kita bisa mencari koleksi tertentu berdasarkan judul, program studi, penulis, dan lain sebagainya. Nah, misalnya sekarang kita mau cari koleksi tesis ya. Di sini kan pencariannya kita masih mencari semua koleksi. Nah, sekarang kita karena mau mencari tesis, kita bisa klik, kemudian kita ganti dengan tesis, membership atau open. Untuk tesis membership ini kalau ada file digitalnya ini hanya bisa di-download oleh mahasiswa UI. Kalau untuk tesis open ini file digitalnya merupakan file yang sifatnya open access. Kemudian dia tahun terbitnya adalah tahun 2012 sampai berapa ya? Saya lupa sebentar. Oke, jadi untuk tesis open itu tahun terbitnya tahun 2008 sampai 2011. Kalau untuk tesis membership, ini yang selain itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari yang baru-baru, ini bisa pilih tesis membership. Nah, kemudian untuk pencariannya, teman-teman bisa cari berdasarkan judul, berdasarkan penulis, tapi kadang-kadang kita juga bisa cari berdasarkan program studi atau fakultas. Nanti kalau mau cari berdasarkan fakultas bisa klik penerbit, kalau program studi bisa klik yang program studi. Misalnya kita bisa mau cari yang tentang ilmu ekonomi ya. Program studi ilmu ekonomi, kemudian kita klik cari. Nah, kalau sudah di sini kita mendapatkan 5.121 tesis membership dari program studi ilmu ekonomi. Nah, di sini kita bisa browsing seperti biasa ya. Kita bisa cari dulu judul-judulnya yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau misalnya ada yang menarik perhatian kita atau sesuai dengan topik penelitian kita, bisa kita klik aja judulnya. Nah, kemudian di sini teman-teman kalau mau baca koleksi tercetaknya, nanti kita bisa ke Perpustakaan UI lantai 3 dan mencari tesis dengan nomor panggil T49868. Tapi karena di sini ada file digitalnya ya, tersedia file digitalnya, jadi sebenarnya teman-teman nggak usah ke Perpus UI, juga udah bisa mendownload atau membacanya. Kita bisa klik unduh atau klik judulnya untuk membaca online. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, di sini tesisnya tersedia dari judul sampai daftar pustaka. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya kadang-kadang kita suka khawatir ya gimana kalau tesis kita itu diplagiat sama orang lain itu ketika nanti teman-teman udah lulus dan mensubmit tesisnya. Di sini tesis yang ada di perpustakaan UI ini kita proteksi. Jadi tulisannya ini kita tidak bisa copy paste, kemudian juga di sini dikasih watermark Makara. Dan di bawah halaman ini nggak kelihatan ya, tapi di bagian bawah halaman ini terdapat nama teman-teman dan judul tesis teman-teman. Jadi akan sangat sulit untuk memplagiat apa namanya tesis ini. Dia juga tulisan yang ada di dalam tesisnya karena nggak bisa di copy paste, dia tidak terindeks Google, jadi eh, mungkin kadang-kadang kita suka takut juga ya kalau misalnya dengan banyaknya tools AI seperti ChatGPT, apakah tulisan yang kita upload ke sini akan terindeks oleh ChatGPT itu dan digunakan untuk melatih AI tersebut. Jangan khawatir karena tulisan-tulisan yang ada di sini itu tidak terindeks dan ini bisa dibilang aman ya kalau teman-teman mensubmit tesis ini ke perpustakaan UI. Oke, kita kembali ke materi ya. Kita lihat lagi apa saja yang koleksi yang ada di perpustakaan UI. Nah, tadi kita sudah lihat koleksi tercetak dan juga koleksi tesis dan koleksi e-book, koleksi elektronik yang ada di situs lib.ui.ac.id. Nah, ini tampilan
tampilannya. Kalau misalnya teman-teman tadi belum login dan ingin mendownload file digital, maka akan disuruh untuk login terlebih dahulu gitu. Jadi saya sarankan sih kalau browsing di lib.ui.ac.id mungkin bisa langsung login aja, sehingga nanti kalau ada koleksi yang mau di-download udah nggak usah login lagi gitu. Oke, jadi di sini kita tadi sudah live demo ya. Oke, selain koleksi yang ada di lib.ui.ac.id, kita juga memiliki koleksi yang disebut dengan online database atau e-resources. Jadi selain buku-buku yang kita beli dan kita simpan di perpustakaan UI, kemudian juga koleksi-koleksi hasil karya SIFA UI, di dunia ini banyak juga penerbit-penerbit yang menyediakan literatur-literatur yang bisa membantu kegiatan pembelajaran dan penelitian teman-teman. Nah, penerbit-penerbit tersebut ini biasanya menerbitkan literatur dalam bentuk e-book, kemudian e-jurnal atau jurnal ilmiah yang berisi hasil-hasil penelitian. Kemudian ada juga uh, yang menerbitkan online video, research tools, dan e-resources lainnya. Nah, setiap tahunnya UI melanggan puluhan database berisi e-book, e-jurnal, dan research tools. Dan database ini bisa diakses baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus UI. Nah, kalau tadi kita mengakses koleksi perpustakaan di lib.ui.ac.id, kalau koleksi online database ini bisa diakses di remote-lib.ui.ac.id. Kalau misalnya alamatnya kepanjangan, biasanya saya suka Google aja, cari di Google aja remote lib UI, nanti juga udah bisa kelihatan situs remote akses perpustakaan UI. Jangan lupa login menggunakan akun SSO. Nah, kemudian online database yang dilanggan Perpus juga ada dari berbagai disiplin ilmu. Untuk ilmu multidisiplin, ini kita ada database ProQuest, Gestor, Oxford, kemudian Sage, Science Direct, Springer Link, dan Taylor and Francis. Kemudian untuk sosial humaniora, kita juga ada banyak database yang ada di sini. Ada Emerald, ada EBSCO, kemudian ada Westlaw dan lain sebagainya. Untuk e-book kita juga ada database yang dilanggan. Kemudian di sini juga ada beberapa research tools ya yang bisa kita manfaatkan gitu. Misalnya di sini ada Turnitin yang teman-teman bisa gunakan untuk menguji kemiripan dokumen teman-teman dan diuji berdasarkan dokumen lain yang ada di internet. Kemudian ada juga Scopus untuk melihat abstrak-abstrak dari artikel jurnal dan karya ilmiah lainnya yang terindeks di Scopus. Kemudian ada juga UI Summon untuk mencari literatur dari seluruh database yang dilanggan UI. Oke, jadi ini yang tadi sudah kita lihat ya. Di sini ada online database yang dilanggan pada tahun 2023 untuk sosial humaniora atau ekonomi dan bisnis. Di sini ada EBSCO Bisnis, ada ProQuest One Business, kemudian ada juga mungkin dia database yang sifatnya multidisiplin. Tapi terkadang pada penelitian yang sifatnya multidisiplin, teman-teman bisa juga mungkin mendapatkan literatur di database yang mungkin sebenarnya tentang sains dan teknologi atau kesehatan, tapi sebenarnya berkaitan juga dengan penelitian teman-teman kalau itu bersifat multidisiplin gitu. Kita sekarang akan melihat bagaimana cara mengakses online database tersebut. Dari dalam kampus UI kita bisa akses melalui lib.ui.ac.id, kemudian nanti kita bisa lihat ada daftar online database-nya. Kemudian dari luar kampus UI kita bisa melihat atau mengaksesnya melalui remote-lib.ui.ac.id. Nah, ini cara mengakses online database dari dalam kampus UI. Nah, teman-teman kalau mau langsung praktek silakan. Di sini kita bisa menghubungkan ke hotspot UI terlebih dahulu kalau mau mengaksesnya di dalam kampus UI. Kalau akses dari dalam kampus UI tapi menggunakan misalnya jaringan Telkomsel atau operator lain, itu tetap harus pakai remote access. Kalau
sudah kita hubungkan ke hotspot UI, nanti biasanya kita akan langsung diarahkan untuk login menggunakan akun SSO kita. Kita bisa login, setelah itu kita bisa buka browser kita, kemudian masuk ke halaman lib.ui.ac.id, terus kita scroll ke bawah dan klik online database list. Nah, kalau sudah, di sini akan ada muncul nama-nama database-nya, baik yang multidisiplin, sains dan teknologi, sosial humaniora, dan lain sebagainya. Kita bisa langsung aja klik logo database yang kita inginkan. Kemudian kita bisa cari literatur kita di kotak pencarian. Kemudian setelah itu akan muncul hasil pencariannya. Nah, ini kalau misalnya aksesnya dari luar kampus, kita bisa buka alamat remote strip atau -lib.ui.ac.id. Terus kita bisa login menggunakan akun SSO. Kemudian kita bisa akan diarahkan ke halaman remote access dan bisa pencarian menggunakan summon search yang ada di atas, atau bisa juga klik nama database yang kita inginkan. Kemudian pencariannya sama seperti biasa. Oke, sekarang kita akan melakukan live demo atau praktek untuk pencarian online database ya. Oke, tadi kita sudah selesai mengakses lib.ui.ac.id. Di sini kita akan coba mengakses remote seperti lib.ui.ac.id. Nah, di sini kita untuk pencarian menggunakan remote access atau dari luar kampus, setelah ke halaman remote strip.lib.ui.ac.id, teman-teman akan diminta untuk login menggunakan single sign-on UI. Nah, di sini kita bisa langsung login aja. Kalau sudah, nanti akan diarahkan ke halaman depan remote access. Jadi di bagian atas, ini teman-teman bisa lihat ada kotak pencarian. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari dari seluruh koleksi yang dilanggar ini, bisa mencari di kotak pencarian yang ada di atas ini. Tapi kalau misalnya kita udah tahu atau misalnya udah punya database yang favorit kita gitu, misalnya kalau untuk sosial humaniora misalnya kita suka dengan Taylor dan Francis, atau untuk multidisiplin, kita ingin mencari database multidisiplin dan kita ingin mencari di Science Direct atau Springer Link, kita juga bisa langsung mengklik nama database-nya. Nah, kita akan coba menggunakan summon search dulu ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa ketik aja kata kunci pencariannya di sini. Misalnya kita bisa mencari tentang misalnya entrepreneurship. Kemudian kita klik cari. Nah, kalau sudah, nanti kita akan diarahkan ke halaman hasil pencariannya. Nanti di sini akan muncul literatur-literatur yang dilanggan oleh UI. Di sini kan banyak banget ya hasilnya, Bapak Ibu, ada lebih dari 19 juta hasil. Nah, di sebelah kiri ada menu filter yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat hasil pencarian kita lebih spesifik gitu. Jadi yang pertama kita bisa klik yang full text online, sehingga seluruh hasil pencarian kita ini tersedia full text-nya gitu. Kemudian di sini juga jenis kontennya bisa dipilih juga, apakah kita mau cari artikel jurnal, mau cari hasil-hasil penelitian, atau kita mau cari buku. Ini kita bisa klik juga. Misalnya di sini kita mau cari artikel jurnal ya, karena misalnya kita ingin membaca hasil-hasil penelitian tentang entrepreneurship sebagai referensi tesis kita misalnya. Nah, terus di sini teman-teman juga bisa filter berdasarkan tahun publikasi. Nah, misalnya kita mau cari yang terbaru nih, karena
apa namanya, untuk entrepreneurship kan ini sebagai sesuatu yang perkembangannya cepat. Jadi misalnya kita ingin mencari yang 5 tahun terakhir, misalnya. Kita bisa klik aja di sini. Nanti akan muncul literatur yang tahun terbitnya adalah 5 tahun terakhir. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai melakukan refine search atau filter, kita bisa browsing seperti biasa untuk judul-judulnya. Kalau ada yang sesuai, nanti bisa langsung kita baca ya, atau kita klik aja judulnya. Misalnya kalau kita mau baca yang ini, kita bisa langsung klik, dan nanti akan diarahkan ke halaman untuk artikel jurnalnya. Oke, nah sekarang kita udah diarahkan ke halaman artikel jurnalnya. Di sini untuk artikel jurnalnya adalah dari Science Direct ya. Teman-teman bisa membaca artikel jurnalnya langsung di halaman ini dalam format HTML. Atau kalau misalnya teman-teman mau download PDF-nya, bisa langsung klik view PDF. Kita akan coba buka di tab ya. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman mau menggunakan software untuk citation manager atau reference manager seperti Zotero atau EndNote, teman-teman bisa klik aja site, kemudian bisa export di citation. Kita bisa klik di PDF untuk membaca PDF-nya. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul artikel jurnalnya dari introduction, kemudian teori, sampai daftar pustakanya bisa teman-teman baca dan jadikan sebagai referensi untuk penelitian teman-teman. Oke, tadi kita sudah mengakses online database dari luar kampus. Kita sekarang akan coba untuk akses dari dalam kampus ya. Nah, caranya adalah kita bisa buka lib.ui.ac.id. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, kemudian klik online database list. Nah, di sini akan muncul database online yang kita langgan. Nanti kita bisa lihat-lihat dulu di sini apa namanya, informasi database-nya. Terus kalau misalnya ada yang sesuai dengan keinginan kita, bisa kita klik logo database-nya. Atau kalau misalnya kita bingung dengan cara pencariannya, bisa klik tutorialnya yang PDF yang ada di sebelah kanan. Kita coba sekarang, kita akan telusuri EBSCO Business Source Complete. Jadi kita langsung aja klik logonya, nanti akan diarahkan ke halaman database-nya. Oke, nanti kita bisa klik aja di sini, EBSCO Research Database. Kemudian setelah itu kita bisa pilih apa namanya, database yang mau kita cari. Jadi EBSCO yang dilanggan oleh UI ini terdiri dari berbagai database. Ada Business Source, ada eBook Collection, ada Library Information Science Abstract, Medline untuk kedokteran, kemudian Regional Business News. Nah, kita bisa klik salah satu, atau kalau mau misalnya cari di semua, kita bisa select all. Karena kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita coba cari ini aja ya, untuk Business Source Complete. Nah, untuk penelusurannya, di sini kita bisa penelusuran berdasarkan kata kunci seperti biasa ya. Misalnya, kita bisa cari lagi ya tentang entrepreneurship lagi, misalnya. Oh, bisnis. Bisnis manajemen. Nah, di sini pencariannya juga kita bisa pilih apakah mau mencari di seluruh artikel atau kita mau cari di title-nya aja. Jadi kita ingin mencari suatu literatur yang memiliki judul business management supaya
hasil pencarian kita lebih spesifik. Kita juga bisa mencari di abstrak. Kalau misalnya title mungkin terlalu spesifik, kalau abstrak mungkin agak sedikit lebih luas ya. Kita juga bisa menggunakan tanda kutip supaya hasilnya lebih spesifik. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak pakai tanda kutip, nanti kata bisnisnya di mana dan manajemennya juga ada di mana. Jadi terpisah-pisah. Kita bisa menggunakan ini untuk memastikan bahwa frase yang kita cari benar-benar spesifik bisnis manajemen. Kalau sudah, kita bisa klik search. Nah, nanti ini akan muncul hasil-hasil pencariannya. Seperti biasa, jadi di semua database yang dilanggan UI, hampir semuanya pasti memiliki menu filter ya di sebelah kiri ya. Kita bisa filter ya berdasarkan full text, karena nggak semua artikel, mungkin nggak semua artikel yang ada di sini itu dilanggan oleh UI gitu. Jadi kadang-kadang suka ada yang ada abstraknya aja. Jadi kita harus klik full text supaya semuanya ada PDF-nya. Terus kita juga bisa filter berdasarkan publication date, misalnya dari 2018 ya, supaya 5 tahun terakhir sampai 2023. Nah, terus kita juga bisa filter berdasarkan jenis karya, apakah mau dari academic journals, atau dari trade publication, dari majalah, koran, dan lain sebagainya. Kita karena mungkin ini untuk referensi penelitian kita bisa klik aja yang academic journal. Nah, di sini juga ada hasil pencariannya. Kita bisa langsung aja browsing berdasarkan judul-judulnya. Kita baca dulu judulnya. Kalau ada yang sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita bisa klik aja langsung di sini judulnya, dan nanti akan muncul koleksinya atau artikel jurnalnya secara full text. Di sini ada full text dalam format HTML yang teman-teman bisa langsung baca di komputer. Kemudian ada juga PDF-nya, nanti tinggal diklik aja kalau mau di-download. Terus tinggal klik site aja kalau mau di-save ke reference manager seperti Zotero, Mendeley, atau EndNote. Untuk EBSCO ini dia memiliki kelebihan ya. Jadi di sini ada tulisan listen. Kalau misalnya teman-teman seperti saya atau mungkin teman-teman memiliki visually impaired ya, mungkin penglihatannya sudah agak-agak ngeblur, ada kurang jelas, nanti mungkin bisa dibantu dengan versi audio dari artikel ini. Jadi mungkin sambil baca bisa sambil dengar juga gitu. Jadi ini sangat ramah sekali terhadap difabel ya. Gitu. Oke, jadi itu dari EBSCO. Kemudian mungkin kita bisa cari lagi ya untuk database lainnya. Selain database yang bersifat khusus untuk bisnis, seperti EBSCO, kita juga punya database ProQuest yang juga memiliki koleksi khusus ekonomi dan bisnis. Nah, kita save aja. Nah, di sini ProQuest juga sama ya, seperti EBSCO. Jadi dia dalam satu platform ini terdiri dari banyak database. Ada yang tentang psikologi, ada yang tentang kesehatan, politik, ada yang berisi disertasi dan tesis, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kalau misalnya cuman mau mencari tentang bisnis aja, bisa langsung klik aja di sini database-nya. Kemudian bisa melakukan pencarian literatur seperti yang tadi. Itu. Nah, sekarang kita bisa cari misalnya di database yang mungkin salah satu yang paling populer itu adalah Science Direct ya. Kalau untuk Science Direct di sini sifatnya multidisiplin, jadi di sini ada berbagai disiplin ilmu. Kemudian juga dari segi jenis literaturnya ada dalam bentuk jurnal dan e-book.
Jadi teman-teman bisa cari jurnal maupun e-book di sini. Kita bisa cari artikelnya menggunakan pencarian ini atau advanced search gitu. Kita coba pakai yang basic search dulu ya. Ini kita cari tentang manajemen misalnya. Kita cari. Nah, nanti di sini akan muncul hasil pencariannya dan seperti biasa ya, kita bisa refine by subscribe journals supaya nanti nggak dapat hasil yang cuma ada abstraknya aja. Terus bisa berdasarkan tahun juga di filter dan bisa juga berdasarkan jenis literatur gitu. Jadi di sini ada macam-macam, ada apa namanya artikel jurnal, ada review, ada conference abstrak dan lain sebagainya. Sudah seperti biasa, ini sebenarnya sama aja ya untuk pencariannya. Cuman mungkin di sini kita kelebihannya untuk desain sendiri kita bisa select all, kemudian kita bisa download em, lebih dari satu artikel dalam waktu bersamaan. Kemudian untuk export citation-nya ini juga bisa diekspor lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk yang database ya. Nanti bisa kita eksplor lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Nah, selanjutnya kita ada materi selanjutnya yaitu konten yang sifatnya open access. Jadi di UI ini, di setiap fakultas atau program studinya, terkadang mereka juga menerbitkan jurnal masing-masing, ya, yang mana teman-teman bisa cari di Google atau di situs perpustakaan UI juga ada linknya ya. Di sini ada koleksi UI Documentation and Archive, UI Scholarly Journals, UI Open Access Journal, dan UI Video Online. Kemudian di sini ada International Journal of Technology. Ini jurnal yang kalau nggak salah terindeks Scopus ya dari UI. Nah, di sini untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh UI, teman-teman bisa browsing di jurnal.ui.ac.id. Nah, di sini di bawahnya juga ada ya terindeks oleh Scopus, bisa cari berdasarkan yang terindeks Sinta. Saya nggak tahu sih kalau sekarang masih wajib untuk publikasi nggak ya. Kalau dulu kan kita sempat ya, kalau misalnya kita mau lulus, kita harus wajib publikasi di jurnal yang terindeks Sinta gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari eh, contoh-contoh jurnalnya, bisa cari di sini judul-judulnya. Atau kalau misalnya teman-teman mau publikasi, misalnya um, bisa cari juga jurnal-jurnalnya yang di sini mungkin supaya lebih yakin dengan kualitas jurnalnya. Kemudian kita juga ada scholarhub.ui.ac.id. Uh, ini adalah tampilannya ya, scholar.ui.ac.id. Jadi website ini berisi karya-karya dosen dan peneliti UI, tapi di sini cuma ada abstraknya aja dan data koleksinya aja. Jadi kalau misalnya mau membaca PDF-nya, mungkin bisa dicari sendiri di Google Scholar atau di database yang dilanggan UI, atau mungkin bisa email langsung ke dosen atau penelitinya. Tapi kalau misalnya mau cari koleksi-koleksi, misalnya hasil karya dosen teman-teman, mungkin hasil karya pembimbingnya supaya buat cari inspirasi, misalnya buat karya akhirnya atau tema karya akhirnya bisa cari di sini scholar.ui.ac.id. Oke, nah kita sekarang sebelum berakhir, saya mau coba tunjukkan dulu ya. Mungkin teman-teman juga udah sering pakai Google Scholar, tapi sini kita coba tunjukkan aja scholar.google.com.
Jadi selain literatur yang dilanggan oleh UI, teman-teman juga bisa cari literatur yang sifatnya open access. Jadi misalnya di Google Scholar, alamatnya scholar.google.com. Ini saya lihat di sini ada S2, S3 juga, mungkin udah sering juga ya pakai Google Scholar untuk mencari literatur. Nah, di sini kita kelebihannya kalau tadi literatur yang online database yang dilanggar UI, yang di remote-lib.ui.ac.id, itu kebanyakan literaturnya berbahasa Inggris gitu, atau berasal dari internasional ya. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya ingin mencari yang berbahasa Indonesia, itu bisa cari di Google Scholar, eh, cari yang bahasa Inggris yang sifatnya open access juga bisa di sini. Kita bisa cari misalnya. Nah, jadi di Google Scholar ini kita bisa langsung pencarian di Google seperti biasa. Misalnya kayak tadi ya kita klik entrepreneurship, kita juga bisa supaya membuat hasil pencarian kita lebih spesifik. Kita kita ketik seperti ini ya, all in title. Titik dua, manajemen plus keuangan. Jadi kita ingin mencari literatur yang di judulnya ada kata manajemen dan keuangan. Karena kalau misalnya kita cari begitu aja, ini pasti bakalan banyak banget hasilnya. Coba kita cari ya. Nah, di sini ada berbagai hasil ya. Di sini ada uh, e-tesis, kemudian ada juga buku-buku. Jadi di Google Scholar ini juga mengindeks dari Google Books ya. Kemudian di sini ada dari repositori universitas lain. Jadi teman-teman kalau mau cari skripsi, tesis, disertasi dari universitas lain juga bisa cari di Google Scholar. Nah, kita bisa refine search juga berdasarkan tahun. Nanti kita bisa baca dulu ya judulnya dan jenis koleksinya. Kalau misalnya ada yang sesuai, jadi kita bisa langsung klik aja judulnya, atau kalau ada PDF-nya bisa langsung klik PDF-nya. Oke. Oh, ini ternyata udah terdownload sendiri ya PDF-nya. Saya nggak. Kita bisa langsung baca aja PDF-nya di sini untuk artikel jurnal yang kita dapatkan dari Google Scholar. Tuh. Oke, jadi mungkin segitu dulu dari kami untuk materi yang kami sampaikan hari ini. Nanti bisa kita eksplor lebih lanjut di tanya jawab. Nah, teman-teman, mungkin tadi penjelasan saya masih kurang begitu spesifik karena kita waktu yang kita dapatkan hari ini juga sangat terbatas. Biasanya Perpustakaan UI juga melakukan pelatihan literasi informasi dan sosialisasi online database ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin lebih memahami lagi tentang apa aja sih yang ada atau publikasi-publikasi yang dilanggan oleh setiap database-nya, misalnya tadi apa aja sih yang dilanggan oleh Proposalan Bisnis atau EBSCO Bisnis, itu bisa mengikuti sosialisasi online database. Untuk informasinya biasanya ada di media sosial Perpustakaan UI, di Instagram, Twitter, dan TikTok @ui_library, atau ada juga di berita di lib.ui.ac.id. Nah, di sini ada telepon dan email kita dan WhatsApp juga. Nanti kalau misalnya ingin melakukan penelusuran informasi, perlu dibantu oleh pustakawan, bisa email ke refdes.lib@ui.ac.id. Baik teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberikan kelancaran dalam kegiatan pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita, pemaparan yang sangat jelas dan lengkap. Semoga teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis makin tercerahkan bagaimana mengakses perpustakaan UI. Nah, di sesi
sekarang adalah apakah di chat room ada yang bertanya atau ada yang mau raise hand? Silakan untuk bertanya terkait eh, fasilitas koleksi dan strategi penelusuran yang tadi telah dijelaskan oleh saya dan Mbak Dita. Ada pertanyaan, Pak Ahmad? Bisa dimonitor, Mas Pudin? Apakah ada? Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Sukma. Bapak Ibu, mohon maaf, tadi saya missing sedikit di login perpustakaan UI memakai username dan password yang sama dengan SSO kah? Soalnya saya coba tadi gagal masuk dengan keterangan username dan password salah. Jadi kalau dengan SSO yang ada di yang ada di lib.ui.ac.id itu berbeda. Jadi Mbak aktivasi dulu, masuk ke lib.ui.ac.id. Di situ Mbak harus mengisi form aktivasi anggota. Nah, nanti setelah Mbak sudah eh, selesai mengisi form aktivasi, nanti dikirimkan email dan password keanggotaan ke email Mbak. Nah, jadi email dan password itu untuk gunanya username password yang digunakan di login di lib.ui.ac.id. Itu Mbak dari Mbak siapa tadi itu? Mbak Sukma. Nah, bisa juga nih di kolom chat ada link aktivasinya. Silakan Mbak klik linknya tersebut. Nanti tinggal dilengkapi formnya. Saya mencoba melakukan aktivasi melalui link Google Form yang diberikan namun gagal terus. Oh. Ini ada lagi dari Mas Evan Fernando. Apakah semua buku atau publikasi di perpustakaan UI ada versi digitalnya? Terima kasih pertanyaannya Pak Evan. Untuk buku atau publikasi di perpustakaan UI, ini ada yang ada versi digitalnya, tapi ada juga yang dia hanya ada tercetaknya aja. Nanti biasanya kalau untuk yang ada file digitalnya, ketika kita klik judul koleksinya, kemudian kita scroll ke bawah, itu ada tulisan file digital dan ada tulisan unduh gitu. Nah, berarti kalau ada tulisan unduh itu bisa di-download file digitalnya. Tapi kalau misalnya buku-buku seperti buku teks atau buku tercetak yang ada di lantai 2 itu memang cuma ada apa namanya file atau format tercetaknya aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk buku teks itu cuma bisa dibaca di tempat atau dipinjam aja. Kemudian untuk koleksi UIANA juga kita sebagian besar sudah ada file digitalnya ya untuk skripsi tesis disertasi, tapi sebenarnya masih ada juga sih yang mungkin belum didigitalisasi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan yang seperti itu dan Bapak Ibu mungkin perlu file digitalnya, mungkin bisa email aja ke uiana.lib@ui.ac.id. Tapi ya seperti itu mungkin jawabannya. Mas Amar mungkin ada yang mau ditambahkan? Eh, Sama sih Mbak Dita. Nah buat Pak Rudi yang sudah mencoba melakukan aktivasi namun gagal, mungkin nanti bisa dicoba ya diisi bit.ly/akta_uilib gitu. Nanti diisi formulirnya, nanti username passwordnya akan diberikan melalui email. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, mungkin bisa hubungi aja
Humas Perpustakaan ya di nomor WhatsApp yang tadi sudah diberikan, atau nomor WhatsApp-nya juga ada di Instagram UI_library. Ini bisa dibantu oleh pustakawan kami. Bisa juga nanti secara offline bisa datang ke lantai 2 bagian peminjaman, Mbak, Ya, betul. Itu dengan yang Mas Dodi. Kalau misalnya Mas Dodi sudah melakukan um, mengisi link di Google Form namun gagal terus, jadi Mas Dodi datang langsung ke lantai 2 bagian peminjaman buku. Di situ ada staf pustakawan kita. Nah, nanti tinggal dijelaskan saja beserta buktinya. Nanti langsung dieksekusi oleh pustakawan kita di peminjaman. Itu Mas Dodi. Selanjutnya di sini oke, ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita masuk ke kuis. Sekarang kami bertanya, Anda menjawab. Jadi kuis ini adalah kalau misalnya dari rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Bisnis bisa menjawab dengan tepat pertanyaan dari kedua narasumber, jadi akan ada souvenir buat teman-teman yang bisa menjawab. Bisa kita mulai kah, Mbak Dita? Atau menunggu pertanyaan lagi dari kolom chat atau ada yang raise hand? Kalau tidak ada, oke. Kalau nggak ada, mulai aja kali ya. langsung aja ya. Ya. Oke, dari pertanyaan dari Mbak Dita dulu nih. Yang pertama. Oke, nah teman-teman, kita ada souvenir eksklusif dari Perpustakaan UI yang bisa teman-teman dapatkan kalau berhasil menjawab pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan pertama, nanti kalau tahu jawabannya langsung raise hand aja. Apa nama alamat situs Perpustakaan UI? Oke, ya, oh cepat banget nih. Oh, Tadi kayaknya yang pertama Mbak Tasya ya. Mbak Tasya, silakan Bisa ini nggak ya, membuka bisa open mic-nya. open mic dan videonya, kameranya. Sorry Mas, saya lagi nggak bisa buka kamera. Oke, siap. Untuk alamatnya bisa di https://lib.ui.ac.id. Gimana Mbak Dita? Iya, betul sekali, lengkap sekali alamatnya. Jadi bisa di lib.ui.ac.id. Oke, untuk host tolong dicatat namanya. Ya, selamat Mbak Tasya. Oke, selamat ya Mbak Tasya. Untuk pertanyaan kedua mungkin dari saya. eh, link untuk penelusuran apa ya? Apakah ada yang bisa menjawab? Jadi kan sudah dijelaskan tuh di awal dari koleksi, layanan. Oke, Mas Tommy Indra. Tes. Ya, Silakan Pak Tommy jawabannya. Linknya di s.id mm-mm. garis miring layanan literatur _lib UI, bukan yang itu, bukan. Iya. Kalau untuk emailnya masih ingat? Kalau emailnya penelusuran.lib ya @gmail.com. Oke, benar sekali. Terima kasih Mas Tommy Indra. Tolong para host untuk mencatat namanya. Selanjutnya, Mbak Dita. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya. Berapa jumlah buku yang dapat dipinjam oleh mahasiswa? Cepat banget ya. Oke. Waduh, saya Eh, tadi nggak bisa ngelihat siapa yang paling cepat tuh, Mbak Ya, Dita. dari MPKP dengan Mas Yogi atau Pak Yogi, silakan jawabannya, Pak. Ya, ada 10 eksemplar atau 10 buku. Ya, betul sekali. Terima kasih, Pak. Selamat ya. Eh, Wah, selamat
Pak Yogi ya, tadi Mbak Dita ya. Iya, Ya, betul. Pak Yogi Pariama dari jurusan MPKP. Nah, selamat kepada 3 peserta yang telah menjawab kuis kami bertanya. Anda menjawab dengan benar. Souvenir boleh diambil di perpustakaan UI. Kontak dulu dengan PIC kegiatan dengan Ibu Virus dengan nomor WA di kolom chat. Bisa minta tolong untuk para host mengirimkan nomor PIC Bu Virus ke kolom chat. Jadi eh, rekan-rekan yang tadi sudah berhasil menjawab, silakan WhatsApp ke Ibu Virus. Nah, sebagai informasi, souvenir dapat diambil maksimal 3 hari kerja. Jadi sampai hari Rabu dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Bisa diambil di Perpustakaan UI lantai 2 dengan bertemu dengan Ibu Virus. Nah, link presensi dan survei teman-teman bisa tadi apakah sudah mengisi link presensi? Jika belum, saya akan mengulang kembali. Silakan teman-teman untuk mengisi link presensi mahasiswa Maba 2023 FEB UI. Untuk para host bisa men-share PPT narasumber. Mungkin nanti bisa Mbak Dita ada ininya. Mbak Dita bisa ditolong dikirim ke host untuk dipelajari lebih lanjut oleh rekan-rekan. Uh, Mas Pudin bisa tolong share ke Zoom Ya, untuk sebentar materi Mas. layanan. Sebentar Mas saya lagi. Ya, Ini Oke, baik. Mbak Dita udah. oke ini untuk materi strategi penelusuran hari ini di bit.ly garis miring SMFEBUI 23. Jadi rekan-rekan bisa mengunduhnya di link tersebut. Jika sudah, uh, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita ada foto bersama dulu. Dimohon untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi kegiatan. Minta tolong kerjasamanya teman-teman mahasiswa baru FEB untuk mengaktifkan kamera. Kita foto bersama. Oke, selamat pagi menuju siang. Untuk para peserta silakan buka kameranya. Oke, Ya, baik. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, satu slide lagi boleh. 1, 2, 3. oke. Terima Sudah. kasih. Terima kasih Terima kasih. Pak Mas Pudin. Terima kasih atas partisipasi dari mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2023. Kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Eh, untuk selanjutnya sukses dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas Terima kasih kehadirannya. atas Terima kehadirannya. kasih. Sampai ketemu di perpustakaan. Makasih Dita, Mas Amar. Ya, Ya, makasih Bu terima Clara. kasih Bu Clara. Makasih teman-teman FEB. makasih Bu.